Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kami punya Allah yang begitu baik. Engkau bisa mengumpulkan anak-anak-Mu di sini melalui Zoom ini Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami tadi sudah memuji-muji Engkau, dan sekarang tiba waktunya kami mendengarkan, duduk, diam, untuk meresapi kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina-dina ini Tuhan untuk bisa diberi kekuatan oleh Tuhan, hikmat, akal budi, dan bijaksana. Engkau pimpin lidah bibir mulut hamba-Mu, Engkau kurangi, Engkau tambahi setiap kebenaran firman yang kami sampaikan adalah betul-betul datang dari Engkau. Ya Roh Kudus, memberikan kewibawaan, kuasa dari kebenaran firman-Mu, bisa menembus hati dan pikiran pada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mereka biar membuka hati dan pikirannya, memberikan tempat yang begitu baik untuk firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, tolonglah hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Hamba yang orang yang paling hina-dina ini Tuhan, tanpa Engkau bekerja dalam diri kami tidak mungkin mengucapkan firman Tuhan dengan baik. Tolonglah hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Berfirmanlah pada hamba-Mu orang yang paling hina ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Setelah kita mari membuka di dalam Efesus 4, saudara. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Saudara. Saya minta dengan hormat di sini saya ada Pak Sunardi ya, Pak Sunardi. Halo Pak Sunardi. Pak Sunardi. Saya minta tolong ya bisa baca firman Tuhan. Efesus 4 17 sampai 32. Ya, Efesus 4 17 sampai 32. ya. Cukup panjang tapi nanti saya akan cepat akan berkhotbah. Efesus 4 ayat yang 17 sampai 32, Pak. oh ya. Demikian firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam
sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendurhakakan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Ayat yang terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sunardi. Ya, Tuhan. sama-sama. Cukup panjang 17 sampai 32. Tapi saya akan mencoba berkhotbah secara eksposisi ayat per ayat secara singkat, dan bisa nanti ada kekurangan atau tanya jawab, bisa ada waktu. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah, saudara, ada peribahasa mengatakan gajah kalau mati itu meninggalkan gading. Dan manusia kalau mati meninggalkan nama baik. Itu peribahasa zaman kuno, saudara, yang saudara pernah dengar itu ya. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Bukan meninggalkan hutang, saudara. Meninggalkan nama baik. Itu peribahasa, saudara. Saudara, menjadi manusia baru itu apa sih artinya? Saudara, menjadi manusia baru itu berarti gampang. Secara logika akal berarti manusia lama harus ditinggalkan. Saudara. Itu pengertiannya, saudara. Dan Paulus sudah di dalam tulisannya di Efesus 4, 17 sampai 32 yang Pak sudah dibaca tadi, itu ingin membahas bagaimana praktek hidup sehari-hari jemaat Efesus itu menjadi manusia baru di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Itu maksud Paulus. Bisa dia Efesus 4, 17 sampai 32. Setelah gereja atau jemaat Allah ada di dalam duniawi. Tetapi saya ingatkan lagi, duniawi tidak boleh ada di dalam gereja. Coba statement saya coba secara pelan-pelan. Gereja atau jemaat Allah, kita itu masih ada di dalam duniawi. Tetapi duniawi tidak boleh ada di dalam gereja. Gereja tidak boleh memakai cara-cara duniawi untuk menyelesaikan masalahnya. Itu perlu didengarkan. Kita memang hidup di duniawi, tapi jangan memakai cara-cara duniawi dalam menyelesaikan gereja. Kalau saudara seorang bos misalnya, saudara menjadi majelis di gereja, jangan sampai membawa pikiran-pikiran dan perusahaannya itu untuk mengatur gereja. Saudara. Karena lain sistem gereja dengan sistem perusahaan beda jauh. Saudara. Jangan sampai hal-hal yang otoriter, hal-hal yang tidak baik dimasukkan dalam satu gereja. Saudara. Dan gereja di dalam satu perselisihan jangan sampai melibatkan orang-orang luar, saudara. Itu maksud kepada Paulus yang nanti saudara baca di ayat selanjutnya, saudara. Saudara, saya banyak mendengar gereja saat ini ada banyak gereja berselisih paham, bahkan mengenai doktrin aja, mengenai satu percaya mujizat, satu tidak percaya mujizat, yang punya doktrin mengatakan itu lapor polisi, saudara. Itu orang Jawa bilang sini-sini, saudara. Bertengkar karena perbedaan pendapat aja, satunya nggak terima lapor polisi. Itu melibatkan orang lain untuk mengurusi persoalan kita sendiri. Padahal satu gereja tidak boleh cara-cara dipakai. Saudara. Kita selesaikan dengan kasih. Saudara, mari kita masuk dalam isi khotbah. Saudara.
Saudara, apa yang menjadi manusia baru ya, saudara? Apa yang dimaksudkan manusia baru secara sesungguhnya, saudara? Saudara-saudara, supaya saudara sadar, saya dan saudara sadar, bahwa saudara dan saya itu diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menebus dosa saudara dengan dia mati di kayu salib, dengan mencurahkan darah yang begitu mahal. Dan dosa saudara diselesaikan oleh Tuhan secara tuntas, selesai, tanpa ada beban apapun. Saudara dan saya seharusnya masuk jurang neraka. Sekali saya jelaskan karena ini, saudara. Saudara harus meninggalkan manusia lama, saudara. Dan hidup sebagai manusia baru pada saat Tuhan sudah menyediakan anugerah keselamatan. Saudara bukan menjadi orang anak Tuhan yang egoistis, bukan menjadi anak Tuhan yang enak-enak. Saudara. Sudahlah, saya sudah menerima anugerah keselamatan, setelah hidup kita menjadi enak-enak. Tidak bisa. Saudara. Tuhan memberikan sesuatu pada saudara dan saya, anugerah keselamatan secara cuma-cuma, tapi tujuan dari Tuhan itu memberikan anugerah keselamatan. Bagaimana saudara menjadi manusia baru, menjadi contoh, menjadi teladan kehidupan saudara. Saudara, kalau kita lihat di Efesus, saudara, kenapa Paulus menuliskan di Efesus? Saudara? Zaman dulu Efesus satu kota di kerajaan Romawi. Zaman pada waktu Paulus menulis surat ini, saudara, di Efesus itu banyak sekali kebejatan moral. Saudara. Kalau saya membaca sejarah pada kitab Efesus, saudara, di situ sudah ada pelacuran bakti. Saudara. Pelacurannya menyembah dewa-dewa itu disediakan wanita untuk bersetubuh dengan orang yang menyembah dewa. Itu sudah ada, saudara. Zaman dulu sudah ada. Namanya pelacuran bakti. Hawa nafsunya itu begitu perusak di Efesus. Saudara. Ada banyak kebejatan moral, kegelapan rohani. Kalau sudah nampak 18 dikatakan mereka tetap dalam kebodohan rohani. Jauh dari Allah, sehingga mereka tidak memahami kebenaran. Bahkan ayat 19 dikatakan perasaan mereka sudah tumpul. Saudara. Sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu itu 18-19. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudara, Paulus memberikan satu nasihat kepada orang-orang jemaat Efesus. Hei orang-orang Efesus, jangan seperti ini modelmu. Jangan kamu niru seperti ini. Orang-orang Efesus, sekota Efesus sudah menjadi kota yang begitu bejat. Saudara. Bahkan ada seorang teolog mengatakan, William Barclay mengatakan, seorang yang tidak bermoral, saudara. Ini statementnya dia, saya kopas, saudara. Orang yang tidak bermoral adalah orang yang tidak mempedulikan pendapat orang lain, tidak peduli pendapat orang lain selama nafsunya terpenuhi. Selama nafsu terpenuhi, orang lain bilang, hei kamu jangan berzina, gak peduli. Pokoknya nafsuku sudah terpenuhi, ya sudah. Enak-enakku dewe, tidak perlu kamu campur tangan. Itu kata William Barclay, orang yang tidak bermoral sampai punya satu sifat tidak peduli pada pendapat orang lain. Opo, aku berzina, istilah kasarnya Surabaya itu. Opo, karku dewe, tidak usah ngurus orang. Tidak usah ngurus aku dewe, itu maksud dari Efesus. Dan itu terjadi. Saudara. Di tengah-tengah ini Paulus menasihatkan ini loh, orang-orang Efesus modelnya kayak gini, kamu sudah mengenal Yesus. Hei jemaat-jemaat Efesus, jangan seperti dia. Bahkan ayat 21 mengatakan Kristen itu sertai hubungan apa ya? Di tengah-tengah seperti itu Paulus mengajarkan suatu mengikuti Kristus harus berbeda. Lebih banyak belajar mengenal Kristus. Di dalam ayat 20, kamu banyak belajar firman Tuhan, kata Paulus. Dengan banyak belajar firman Tuhan itu, kamu juga mengerti mana yang jahat, mana yang baik. Itu nasihat Paulus di Efesus. Dan bahkan di ayat 21 dikatakan, kamu belajar firman Tuhan, kamu juga mesti punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Saudara, hubungan indah dengan Tuhan. Saudara, antara belajar firman Tuhan dengan hubungan dengan Tuhan, itu menjadi suatu mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Saudara-saudara, percuma saudara punya pengetahuan yang banyak, tapi saudara tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, percuma saya katakan. Orang yang pintar, bagaimana pintarnya belajar firman, tapi saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, percuma. Saudara. Itu seperti ahli-ahli Taurat, saudara. Yang mengerti hanya dengan logika akal, tidak menerapkan. Dan sebaliknya, saudara, ada banyak orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu baik sekali, tapi pengetahuannya tidak ada. Saudara. Sehingga mereka ngawur dalam kehidupannya. Saudara. Dia antem, tidak ngerti apa-apa. Saudara. Pokoknya dia semangat, tapi tidak ada pengetahuan juga bahaya. Saudara. Pengetahuan juga tanpa hubungan dengan Tuhan juga bahaya. Jadi saudara saya ingatkan di sini, supaya saudara menjadi anak Tuhan yang belajar firman Tuhan, banyak belajar firman Tuhan, tapi juga sekaligus
saudara punya hubungan dengan Tuhan itu hubungan yang baik. Sehingga dua-dua imbang. Sehingga saudara melayani Tuhan dengan pengetahuan yang baik, sehingga saudara tidak ngawur dalam ucapannya, dalam doktrinnya, dalam kehidupan sehari-harinya. Dan saudara punya hubungan dengan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang bekerja bagi saudara, bukan saudara. Sehingga dua-dua ini tidak boleh diabaikan sebagai anak Tuhan. Belajar firman Tuhan dan pengetahuan itu harus ada, dan juga hubungan dengan Tuhan ada. Saudara, di dalam Paulus mengatakan di Efesus ini, hai kamu kalau sudah mengenal Tuhan, harus ada perubahan hidup. Nggak mungkin anak Tuhan lahir baru, menjadi anak manusia baru, tidak ada perubahan. Saudara harus menanggalkan manusia lama. Saudara, saya akan bahas ayat ini secara cepat, saudara. Ayat 25 sampai ayat 32. Perubahan-perubahan apa yang terjadi? Kalau saudara menjadi manusia baru, itu Paulus nasihati. Pertama, saudara, seorang anak Tuhan yang sudah percaya, saudara, diminta tidak lagi berdusta. Kalau saya membaca ayat 25, jangan kamu berdusta, tetapi berkata benar kepada sesamanya. Ada satu integritas. Saudara. Kalau sudah mengenal Tuhan Yesus, meninggalkan manusia baru meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru, ada perubahan, yaitu satu, jangan berdusta. Hati-hati dengan dusta, jangan penuh dengan kebohongan. Jangan sampai membuat sesuatu itu hoak, istilah zaman sekarang hoak. Dengan pendeta-pendeta kalau sudah khotbah, karena kepingin khotbahnya bagus-bagusnya banyak sekali dusta. Sesuatu yang tidak terjadi dijadikan supaya khotbah menjadi satu khotbah yang baik. Dan juga dusta-dusta yang lain. Segala apapun bentuk dusta hitam atau dusta putih, semuanya dusta adalah dusta. Itu dilarang. Yang ke-1. Yang kedua, saudara, kita kalau marah, jangan berbuat dosa. Saudara, kita marah sebagai anak Tuhan, setelah melalui marah boleh marah. Tidak ada kata tidak boleh. Tapi akibat marah itu yang dilarang oleh Tuhan. Selagi saudara malah mengambil satu keputusan yang salah. Marahnya nggak apa-apa, tapi akibat daripada marahnya itu mendendam marah, menyimpan marah. Sehingga pada waktu saudara marah mengeluarkan kata-kata yang betul-betul menyakitkan Tuhan. Terutama saya ingatkan di ibu-ibu. Sehingga kalau sudah marah sama anaknya, kata-kata hujatan itu muncul. Kata-kata kutuk muncul. Itu tidak boleh sebagai anak Tuhan. Kita harus marah dalam koridor dengan dikatakan jangan sampai matahari terbenam. Kamu itu menyimpan marah. Berarti marah boleh marah, tapi seketika juga hilang. Jangan sampai mendendam marah, menyimpan marah, itu akan memberikan satu kesempatan pada iblis. Kalau saudara marah, didendam terus, disimpan terus, nanti akan meledak, terjadi banyak dosa-dosa yang lain. Dan pada waktu saudara marah, saudara, jangan sampai matahari terbenam, saudara terus marah. Biarlah saudara menjadi Tuhan yang bisa ada penguasaan diri. Sehingga saudara menjadi Tuhan yang betul-betul mencintai Tuhan dan menjadi aturan-aturan Tuhan. Itu yang dilarang. Yang ketiga, ayat 28. Saudara. Orang biasa yang mencuri harus berhenti. Tidak lagi boleh mencuri. Saudara. Berhenti kalau sudah mengenal Tuhan Yesus itu berhenti mencuri. Tahu mencuri itu dosa. Saudara. Dikatakan, hendaklah kamu bekerja keras untuk menolong orang lain. Mencuri berhenti di dalam bentuk pencurian apapun. Alasan apapun tidak diperbolehkan oleh Alkitab. Sebagian kita mengatakan kerja lebih keras, saudara. Gak punya duit, kerja lebih keras, saudara. Semua pekerjaan itu ada, asal halal, gak apa-apa. Jadi kuli batu pokoknya tidak masalah. Jadi supir gak masalah. Sekarang ada Grab, banyak Grab. Saudara, jangan pernah mencuri karena tidak ada uang. Tidak ada ceritanya anak Tuhan tidak ada uang. Yang ada ceritanya kalau saudara malas. Saudara malas itu tidak membuat dampak apa-apa, bahkan kemiskinan. Saudara tiru semut. Semut itu kerja terus, binatang kecil saya perhatikan, tidak pernah berhenti. Dia mencari makanan, menyimpan pada waktu musim panas untuk persediaan pada musim dingin. Saudara, itu anak Tuhan dikatakan jangan mencuri lagi, jangan berdusta. Dan di ayat 20 mengatakan perkataan kotor jangan sampai keluar dari mulutmu. Dijaga, supaya perkataan-perkataan tidak ada fitnah, kasar, memfitnah orang, menghina orang, supaya saudara perhatikan. Hati-hati dengan kata-kata saudara. Kata-kata saudara kelihatannya sedikit, tapi menyelekit, membuat orang sakitnya luar biasa. Dan itu dilarang Alkitab. Makanya sebelum saudara bicara, sebaiknya saudara mikir dulu. Apakah bicara saya ini menyakitkan Tuhan?
atau menghina orang, atau segala memfitnah orang. Saudara sebagai anak Tuhan menjadi manusia baru harus berpikir dengan logika yang baik yang diperbarui oleh Tuhan. Jangan sembarang ngomong, saudara. Enak sak ceracot ngomong, orang sakit hati dengan saudara menjadi dendamnya luar biasa, saudara. Saudara, di dalam Matius 15 ayat 11, saudara. Bukan yang masuk ke dalam mulut itu najis, tapi apa yang keluar itu juga najis. Saudara. Orang haram atau tidak haram itu bukan yang masuk, saudara, tapi yang keluar itu, saudara. Itu justru najis. Saudara. Itu haram. Saudara. Maka hati saudara dengan baik, pasti mulut saudara juga baik. Kalau hati saudara sudah tidak karu-karuan, pasti mulut keluar juga satu hal yang tidak karu-karuan. Saudara. Itu ayat 29, saudara. Sehingga saudara, kalau ada perubahan-perubahan sebagai anak Tuhan, harus ada satu sikap moral yang baik. Jangan berdusta, jangan mencuri, jangan ngomong-ngomongin kotor, dan sebagainya. Itu kata Paulus. Orang percaya sebaiknya menjadi apa, kata Paulus? Hendaklah kita penuh dengan kasih. Orang ciri khas anak Tuhan, simbol daripada kekristenan itu kasih. Kasih itu menutupi segala perkara. Orang salah pada saudara, sudahlah. Karena saudara kasih, sudahlah, tidak apa-apa. Itu anak Tuhan, penuh dengan kebaikan dan rela ada pengampunan. Saudara. Itu anak Tuhan, katanya Paulus. Saudara. Itu hal-hal yang terjadi dalam ayat 20 sampai 29-30. Saudara. Di mana ada satu sikap perubahan hidup, kata Paulus. Tidaklah manusia lama itu ditinggalkan dengan sungguh-sungguh. Menjadi manusia baru, ada ciptaan baru, pikiran yang baru, hidup yang baru. Jangan sampai saudara, setelah saudara menerima anugerah keselamatan, saudara hidupnya tidak karu-karuan. Tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Saudara harus beda antara anak Tuhan dengan anak duniawi. Di situ Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kota Efesus itu begitu bejat. Di tengah-tengah gereja jemaat Efesus dikelilingi oleh manusia-manusia begitu bejat, tapi jemaat daripada Paulus dinasihati dengan sungguh-sungguh. Itu lihat orang duniawi. Kamu sudah mengenal Tuhan, jangan sampai seperti orang itu modelnya. Harus ada satu perbedaan. Harus ada satu Injil diberitakan dengan satu kelakuan, dengan satu sikap. Sehingga orang lain memandang, itu anak siapa ya? Kok begitu tenangnya, begitu hidupnya baik, dengan moral yang baik. Saudara, itu Injil diberitakan melalui perbuatan saudara. Saudara, jika kita tidak meninggalkan, dikatakan ayat 30, selalu hidupnya penuh dengan kekacauan, dikatakan Roh Kudus itu berduka cita. Saudara, pada saat saudara percaya pada Tuhan Yesus, pada saat itu juga Roh Kudus masuk pada diri saudara. Dan Roh Kudus itu adalah Roh penolong. Roh yang mengingatkan, penuh hikmat. Pada saudara membuat sesuatu kesalahan-kesalahan secara vulgar, atau membuat satu hal yang begitu aneh-aneh yang terus-menerus. Roh Kudus dalam diri saudara tidak terima. Dia berduka cita. Kenapa sih kamu tuh sudah mengenal Yesus kok gini terus? Itu Roh Kudus kalau dibahasakan secara kasar. Kamu sudah diselamatkan. Tuhan begitu baik, sudah kirim Roh Kudus untuk masuk pada diri saudara. Saudara tetap berbuat baik. Roh Kudus akan berduka cita. Dan Roh Kudus tidak senang berdiam pada orang yang tidak menurut pada dia. Saudara jangan main-main saudara dengan sebagai anak Tuhan. Menjadi manusia baru saya bukan sekedar nasihati, tapi ada peringatan-peringatan saudara. Saudara menjadi anak Tuhan nanti ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, saya sanksikan saudara anak Tuhan atau anak setan. Itu menurut saya. Bahwa akhir khotbah saudara, bagaimana kehidupan saudara diubahkan oleh Tuhan dan ciri khas daripada anak Tuhan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Pasti menyenangkan. Tidak mungkin mendukakan Tuhan. Tidak mungkin sesuatu yang terus saudara lakukan sesuatu berkanjang pada dosa itu gak enak. Saudara dulu saudara belum mengenal Tuhan merasa enak berdosa, tapi begitu mengenal Tuhan menjadi manusia baru, saudara merasa jijik pada dosa. Seperti seorang seekor babi itu kalau saudara masuk ke lumpur, dia gak sadar tidak berdosa, terus bergulat pada dosa itu, enak rasanya menikmati. Dan saudara bukan babi. Saudara menjadi Tuhannya begitu kena lumpur, sedikit dia lompat. Saudara tahu itu dosa, saudara tidak akan terus-menerus berkanjang pada dosa itu. Itu ciri khas anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berkanjang atau maksud berterus dalam dosa, ya curi enak lah curi, tidak kerja kok oleh duit. Yang ngomong dusta sana sini dapat uang. Serba enak terus rasanya. Saya yakin saudara bukan anak Tuhan.
Saudara, malam ini saya cukup sederhana memberitakan firman Tuhan, cukup praktis. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat Efesus, jangan marah, jangan dendam, jangan ada kepahitan. Kalau saudara marah, cepatlah reda. Jangan sampai saudara dikuasai oleh setan, bicara yang tidak-tidak, ngamur, karu-karuan, mengutuki banyak orang. Dipikir lebih dulu. Tidak ada dusta, tidak ada kemarahan, ada satu kasih, ada satu kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Biarlah khotbah yang singkat ini, saudara, menjadikan saudara dan saya menjadi manusia-manusia baru yang betul-betul diperbarui oleh Tuhan. Dan saudara tidak boleh main-main dengan kehidupan saudara sebagai anak Tuhan. Harus taat dan setia pada Tuhan. Biarlah firman membuat saudara ada satu perubahan-perubahan hidup. Setelah mendengarkan kebenaran firman ini, saudara bisa diubahkan oleh Tuhan paradigma saudara, cara berpikir saudara, cara bertindak saudara, cara bicara saudara, cara berpandang saudara, mencerminkan sebagai anak Tuhan. Akhir pada khotbah Paulus, saya ambil kutipan Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu statement Paulus yang betul-betul saya kagumi. Hidupku bukan aku lagi. Saudara sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara, hidup itu bukan aku kamu lagi, tetapi Kristus, Roh Kudus yang ada dalam diri kamu. Sehingga kamu itu hidupnya fokusnya pada Tuhan, fokusnya pada Tuhan, dan terus bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Biarlah firman menjadi berkat bagi saudara dan saya. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Pak Tommy. Ada satu tambahan atau satu tanya jawab atau apapun, terserah Pak Tommy dari co-hostnya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Leman buat kebenaran firman-Nya. Saya sangat sepakat sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Leman, bahwa hidup kita ini memang haruslah, kalau memang kita sudah lahir baru, ya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini menjadi satu pertanyaan Pak Leman, apa ya sikap yang bagaimana yang kita harus kerjakan untuk menyenangkan Tuhan itu ya. Apa yang harus kita lakukan dalam kita menyenangkan hati Tuhan itu. Ya pokoknya supaya Tuhan itu disenangkanlah oleh hidup kita, seperti itu Pak. Seperti ayat tadi ayat 20-21 Pak, itu satu nasihat yang cukup baik. Ada satu keseimbangan. Paulus memberikan nasihat itu seimbang Pak Tommy. Di lain pihak, orang-orang Efesus, jemaat Efesus disuruh belajar firman Tuhan. Hei, kamu belajarlah firman Tuhan. Dengan kamu banyak belajar firman Tuhan, kamu mengerti apa yang dimaksud kehendak Tuhan. Itu nasihat Paulus. Banyak belajar firman Tuhan. Saudara sebagai anak Tuhan yang mengaku sebagai anak Tuhan sejati, tidak mungkin tidak belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Alkitab adalah surat cinta Tuhan. Tidak mungkin kita jatuh cinta pada Tuhan, tapi kita tidak pernah belajar firman Tuhan. Itu saya kok ragu-ragu dia menjilat Tuhan. Bukan menjilat Tuhan. Itu nasihat satu sisi pada Paulus. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak peduli saudara pendeta, atau sudah sekolah S2, S3, S4. Kalau saudara tidak pernah belajar firman Tuhan, berhenti saudara. Belajar firman Tuhan bukan masalah gelar, bukan masalah hebatnya S3, hebat. Sampai mati saudara belajar firman Tuhan. Saudara jemaat biasa pun kalau tidak punya gelar apa-apa, saya ini nggak punya gelar apa-apa, tidak harus sekolah teologi. Banyak belajar firman Tuhan. Terus saya belajar firman. Dulu waktu saya pertama kali bertobat, itu mungkin satu hari saya menghabiskan 5 jam untuk banyak belajar firman. Nggak ngerti, belajar terus. Dan dari itu saya mengerti Tuhan itu tahu orang ini genah. Belajar Tuhan pasti memberikan pencerahan. Allah kita Allah yang begitu baik dan merancang yang baik. Pada waktu Pak Tommy begitu antusiasnya belajar firman, pasti dituntut oleh Roh Kudus. Gak mungkin dibiarkan. Itu pertama. Kedua, hubungan dengan Tuhan itu hubungan yang beres. Jadi dua-dua itu berjalan. Jangan belajar penuh dengan otaknya dipenuhi terus. Seperti orang-orang Farisi. Cuma otaknya digarap, tapi hatinya tidak pernah digarap. Dan sini Paulus memberikan nasihat kepada orang Efesus. 2 hal saudara lakukan. Pengetahuan itu diasah betul-betul. Bahkan dikatakan setiap pendeta khotbah, Efesus ada ayat mana? Setiap kali pendeta berkhotbah, selesai berkhotbah itu orang-orang Efesus berkumpul untuk meneliti.
untuk meneliti apa yang dimaksud dengan pendeta tadi khotbah. Diteliti, firman Tuhan itu teliti, betul-betul dikoncai istilah Jawanya itu, dipelototi, direnungkan, diramesi, apa. Itu nasihat Paulus. Dan hubungan dengan Tuhan, katanya Paulus hubungan hati dengan Tuhan, itu juga perlu. Saudara, pengetahuan yang begitu menguasai otak saudara, tapi tanpa Tuhan, tidak mungkin berguna apa-apa. Itu dua hal mesti dilakukan oleh Pak Tommy, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ada banyak orang semangat. Saya fair, Pak Tommy, ada banyak pendeta yang semangat sekali, tapi tidak ada pengetahuan. Sehingga ngawur, hidupnya ngawur sehingga mati. Dipikir dia benar. Katakan dulu sebelum Paulus mengenal Yesus, dipikir dia benar, tapi itu salah. Dan saudara, bahayanya orang yang tidak mengenal, yang tidak banyak baca firman Tuhan. Saya banyak di desa-desa. Saksi-saksi Yehova itu menerobos desa itu luar biasa, Pak Tommy. Ya. Karena di hamba-hamba Tuhan, bukan saya menghina hamba-hamba Tuhan desa, enggak ya. Karena mereka kurang banyak buku, kurang banyak belajar firman Tuhan, sehingga terobosan daripada saksi Yehova itu masuk begitu enak. Saudara, kalau debat sama orang saksi Yehova, bukan saya sombong sekali lagi, fair saudara, juara malah menang. Pinter-pinter orang saksi Yehova itu. Ayat demi ayat itu ngelontok, saudara. Ayat ini ditutup ini. Kalau saudara orang tidak pernah belajar firman Tuhan, oh iya ya, gitu tuh dia tidak ngerti tuh. Itu justru kan itu belajar firman Tuhan itu luar biasa. Saya ini kesaksian sedikit ya Pak Tommy. Pada waktu saya ada di rumah sakit, ini saya saksikan, saya kasih tahu sama Pak Tommy betapa bahayanya orang saksi Yehova. Saksi Yehova itu diberi pelajaran PA itu katanya seminggu 2 kali. Saya tidak tahu, itu katanya dia. Dan memang saya uji itu pinternya luar biasa. Sangat pandai. Saudara, saya pada waktu di rumah sakit itu menjaga mertua saya pada malam-malam. Di depan saya itu ada seorang orang pada jaga rumah sakit. Malam-malam jam 10 malam saya ayo keluar rumah sakit. Saya ngomong. Dia bilang saya dari saksi Yehova kok. Dipikir saya ini kan gemuk, nggak ngerti apa-apa. Dipikir saya orang yang mungkin pekerja biasa, bisnis biasa, nggak ngerti firman Tuhan. Itu pikirannya dia gitu mungkin. Dia cerita sama saya. Jam-jaman saya diem aja. Ada 1 jam, 2 jam, pinter Pak Tommy. Pinter yang ngunter itu saksi Yehova namanya. Dan untungnya pada waktu dia cerita gitu, saya baru belajar saksi Yehova itu selama 4 bulan. 4 bulan saya belajar saksi Yehova sama ayat-ayat yang jelimet saya pelajari. Sehingga pada waktu dia mengeluarkan ayat itu saya tahu. Bukan saya tidak tahu ayat ini mesti gini, mesti gini. Sehingga pada waktu saya berdebat sama dia kalah. Gitu. Bukan saya sombong, dia kalah, jangan nanti saya panggilkan yang senior lagi. Ya kita kalau kalah panggil senior lagi itu. Itu saksi Yehova ciri khasnya tuh. Tapi saya tanya, kenapa kamu kok pinter gitu? Saya belajar firman Tuhan itu seminggu 2 kali. Bahkan terus sama pimpinannya tuh dikasih pelajaran yang makan-makan keras aja. Itu Paulus mengatakan Efesus itu gitu, jemaat Efesus belajar firman Tuhan. Tetapi jangan lupa hubungan dengan Tuhan itu yang diperlukan. Jangan sampai kita pandai dalam otak tetapi tidak pernah menjalankan. Itu yang dimaksud Paulus. Jadi dua-dua itu imbang, Pak Tom. Sehingga kalau menyenangkan bagaimana dengan Tuhan, ya banyak belajar firman Tuhan, hubungan dengan Tuhan beres. Sehingga pada waktu saudara berhasil, coba kata-kata saya perhatikan. Pada waktu saudara berhasil, saudara tidak ada kesombongan. Seperti Yusuf katakan, loh Yusuf kenapa kamu kok gini-gini? Kata Yusuf kata, karena Tuhan, because of God. Terus dia berkata karena Tuhan. Seorang yang sudah banyak belajar firman dan hubungan dengan Tuhan baik, pada waktu berhasil, pada waktu dia memang pinter khotbah, atau pinter cari uang, atau pinter macam-macam, pada waktu ditanyai, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang nolong, sehingga tidak ada kesombongan. Dan saya lihat kalau orang pinter tidak ada hubungan dengan Tuhan, sombong, saya bisa ini, rasanya akunya kalau khotbah itu akunya tok sendiri ditonjolkan. Aku gini loh, tirulah aku, tiru gini. Nah, itu Pak Tommy menyatakan Tuhan itu dua-dua harus imbang. Antara pengetahuan firman Tuhan dan hubungan dengan Tuhan itu beres. Minta Tuhan petunjuk. Karena Tuhan yang punya firman. Sehingga saudara menerapkan itu betul-betul, saudara punya pengetahuan yang benar, dengan semangat yang benar, menghasilkan suatu doktrin yang benar. Saudara pengetahuan yang benar tanpa hubungan dengan Tuhan beres jadi ahli Taurat. Tanpa cuma pengetahuan tok, dan hubungan Tuhan, hubungan dengan Tuhan beres, tapi tanpa pengetahuan, saudara menjadi orang yang ngawur. Itu ada ayatnya Pak, tapi mungkin Pak Tommy bisa membuka Roma, atau saya lupa.
di mana. Percuma saudara berjuang tanpa pengetahuan, sia-sia dikatakan. Juga demikian kebalikannya. Mungkin itu saya coba untuk menjawab bagaimana menyenangkan Tuhan. Nggak ada resep lebih manjur, saudara banyak belajar firman, dan saudara punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Saudara walaupun saudara S3, S4, MT, HPI, tapi saudara tidak pernah hubungan dengan Tuhan. Tidak akan pernah. Tidak pernah dengan Tuhan. Pasti ngawur. Saudara, otak kita itu apa? Kita ini debu. Di depan Tuhan, debu, tidak ada apa-apanya. Jika saya sudah berkhotbah seperti Pak Tommy, saya tidak belajar firman, saya tidak pernah belajar sekolah teologi. Itu karena saya hebat? Tidak, karena Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Itu yang saya panggil. Nah, terus ada dua yang saya, ini konteksnya Efesus, sehingga saya menjawab juga dalam konteks Efesus. Itu Pak Tommy. Ada yang lain? Ada pertanyaan lagi? Mari saudaraku, mungkin ada yang lain mau bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Leman ini mengenai lahir baru ini. Monggo. Iya, saya mau tanya sedikit, Pak. Orang yang dibaptis itu termasuk lahir baru ya, Pak? Halo, Pak Liman. Kenapa? Kenapa, Bu? Orang yang dibaptis itu termasuk lahir baru atau bukan? Oh, kalau baptisan tuh saya sendiri secara pengetahuan, baptisan tuh cuma lambang. Kalau orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, oh tandanya apa sih? Ya dibaptis, woy. Mau dibaptis pada, tapi baptisan itu sendiri tidak pernah menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan saudara itu iman. Baptisan tidak pernah menyelamatkan. Tapi orang percaya, tandanya orang percaya harus dibaptis. Kata-kata saya ngomong ya, tandanya orang percaya, oh saya percaya pada Tuhan Yesus, baptis. Kalau Pak Liman, udah tidak mau dibaptis. Saya ragu-ragu juga. Dia orang percaya apa enggak? Karena memang Tuhan mengatakan kalau orang percaya pada Tuhan Yesus dibaptis. Baptislah. Jadikan segala muridku. Jadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus mesti dibaptis, saudara. Harus dibaptis selama ada kesempatan. Kecuali kalau sudah mau mati, saudara, sudah gini ICU, percaya pada Tuhan, ya sudah. Itu tidak bisa ada seperti penjahat di sebelah Yesus pada waktu dia hari ini juga kamu ada bersama aku di Taman Fidor. Dia tidak sempat dibaptis, loh. Maka itu iman yang menyelamatkan, bukan baptisan. Baptisan bukan kelahiran baru. Betul, bukan kelahiran baru. Kelahiran baru itu diubahkan oleh Tuhan, hati mengenal Tuhan Yesus. Dan tandanya memang dibaptis, loh. Jadi tidak usah dibalak-balik, loh. Oh, kalau tandanya berarti kelahiran baru, belum tentu, loh. Baptisan tidak menyelamatkan. Ada orang baptis sesuatu yang bisa begitu dia berbalik lagi. Dan tandanya orang keselamatan hanya iman yang percaya pada Tuhan Yesus. Itu Bu Lydia, saya bisa menjawab baptisan bukan berarti kelahiran baru, tapi kelahiran baru harus dibaptis. Itu maksud saya ngerti. Baptisan bukan berarti kelahiran baru. Iya, makanya itu gereja-gereja yang saya lihat sendiri. Ini bukan saya memberikan satu statement yang jelek. Gereja karismatik, loh. Itu kalau membaptis orang saya enak dewek. Saya tahu sendiri, so. Sampai baptis, ayo baptis, baptis. Akhirnya gak karu-karuan itu. Itu apakah model seperti itu? Karena jumlahnya banyak. Sudah baptis bukan cara itu, so. Baptis betul-betul pengertian apa sih? Pengertian baptis dikasih pengertian lebih dulu sama dia. Sedikit lah, kira-kira berapa minggu baru dia dibaptis. Jadi jangan sembarangan membaptis orang yang belum percaya. Tapi orang percaya yang percaya minta dibaptis, bukan dibaptiskan. Mungkin datang sama Pak Tommy, saya kembali dibaptis, itu orang percaya. Karena dia merasakan dia cinta Tuhan. Gitu. Iya. Saya punya teman soalnya dulu itu saya lihat sendiri. Dia itu udah minta dibaptis, itu memang udah dibaptis. Terus mungkin memang dia kelakuannya nggak berubah. Terus seiring berjalannya dengan waktu, terus dia udah mulai menginjak dewasa, mungkin dia merasa udah berubah, minta lagi dibaptis. Nah, seperti itu bisa nggak sih, Pak, baptis 2 kali? Menurut saya lebih baik apa? Menurut saya kok baptisnya tidak ada masalah 2 kali, Bu. Cukup hidupnya cukup sekali, tidak ada sampai 2 kalian baptisan. Baptis cukup sekali. Menurut saya gitu, tidak ada orang gereja membaptis ulang. Kalau saudara membaptis ulang,
saudara menghina Tuhan, saya rasa. Saudara pertama itu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pendetanya yang baptis. Tapi kalau sudah dibaptis ulang, kok rasanya tidak ada suatu kebenaran tetap mengatakan baptis ulang. Baptis yang kedua itu dia di gereja lain, bukan di gereja yang dulu dia dibaptis. Nah, kalau di gereja yang lain, kalau gereja pendetanya sudah tahu kalau dia dibaptis di gereja lain juga tidak boleh. Kalau kecuali pendetanya nggak tahu, cuma yang nggak tahu dibaptis tidak masalah, bukan salah pendetanya. Tapi kalau pendeta tanya pada jemaat, kamu sudah pernah dibaptis? Oh sudah, di gereja ini, gereja asal gerejanya sama-sama, baptisan itu sah jika baptisan menggunakan air. Baptisan sah kalau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada dua elemen. Yang jika saya katakan saya tidak peduli gereja mana, tidak peduli GPDI, GK, GBI, GK, tidak. Pokok yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan pakai air, water, dan tidak pernah dibaptis ulang. Jangan pernah membaptis ulang. Saya nggak peduli baptisan percik atau selam, saya nggak pernah peduli karena baptisan tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. Jadi seorang pendeta kalau sama jemaatnya minta dibaptis, makanya tanya dulu, sudah dibaptis atau belum? Kalau memang belum ya tidak apa-apa. Kalau memang dipuji jemaatnya, pendetanya dosa. Kalau jemaatnya sudah ngaku, tapi pendetanya membaptis ulang, ya pendetanya yang nggak ngerti firman Tuhan. Maka itu dia punya semangat tapi tidak ngerti firman Tuhan, sehingga tindakannya ngawur. Itu yang saya maksud. Kalau sudah ngerti firman Tuhan, oh ya tidak boleh, tidak ada di Alkitab baptis 2 kali. Makanya saya juga mengecam orang-orang yang ada di Israel itu waktu dia keliling di Yordania, dibaptis ulang di Yordania sama pendetanya, dikawin ulang. Itu pendeta model apa? Tidak ngerti apa, tidak ngerti firman Tuhan, tidak ada. Jordan dibaptis di Yordan lagi 2 kali. Nek mau nyemplung dewek lama, ada dibaptis baptisan. Mandi yo dewek, kurang hebat yang minum Sungai Yordan minuman sekali nggak apa-apa. Cuma dibaptis ulang dalam Bapak di Sungai Yordan, seolah Sungai Yordan yang dibaptis ulang. Itu banyak dipuji oleh hamba Tuhan yang cuma nyenengkan orang di Yordan. Oh di Yordan ada gereja dikawin lagi. Waduh, pendeta model gitu cuma hanya sio apa supaya ada bagi supaya uang masuk ujung-ujungnya itu. Kalau tidak pengetahuan firman Tuhan, ngapain seperti itu loh, model-model gitu. Saya rasa kok tidak ada pasti hanya sekali, only one in your life. Satu kali di dalam hidupmu, tidak perlu diulang. Kecuali kalau sudah dibaptis dengan bendera. Itu harus diulang karena itu tidak sah. Baptisan selama baptisan pakai bendera tidak pernah sah. Baptisan sah kalau air dan nama Bapak, Putra, Kudus. Kalau bendera saya yakin perlu diulang. Itu aja Bu Lydia. Iya, terima kasih Pak. Ada yang lain? Ada yang lain, saudara, monggo silakan, masih ada waktu mungkin. Tapi kalau memang sudah nggak ada, ya terima kasih Pak Leman sudah memberikan pencerahan kepada kami malam hari ini. Jadi dapat saya simpulkan begini saudara-saudaraku, mudah-mudahan kesimpulan saya tidak salah Pak Leman. Setiap orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan harus hidup dalam pertobatan ya Pak ya. Jadi tanpa pertobatan saudaraku, tanpa hidup kita dalam pertobatan maka pasti tidak dapat menghasilkan buah pertobatan tersebut. Hidup dalam pertobatan adalah membenci dosa dan tidak melakukan dosa yang sama, tetapi meninggalkan segala yang tidak berkenan bagi Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Saya kira seperti itu ya Pak Leman ya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya kembalikan kembali ke Ibu Lydia ya untuk memimpin doa kita malam hari ini. Bagaimana Bu Lydia? Boleh Pak. Ya, saya yang borong ini ya Pak. Ya. Doa berkat Pak Tommy ya, doa berkat Pak Tommy aja. Iya, saya kan bukan pendeta, jadi saya nggak berani doa berkat. Ya, Pak Tommy pendeta itu berkat. Nyanyi satu lagu Pak, nyanyi lagi satu lagu enak Pak. Sebelum kita masuk doa syafaat, Pak Tommy angkat satu pujian. Tuhan